Kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung ke video ini. Kalau hari ini atau pada saat teman-teman menonton video ini ada yang memiliki pikiran tentang kenapa sih gue sekarang mendapatkan cobaan seperti ini, atau berat banget sih masalah gue sekarang, atau kenapa sih Tuhan kemudian gak adil sama gue, atau apapun itu yang negatif. Teman-teman yang pernah punya pikiran seperti yang tadi saya sebutkan, artinya teman-teman boleh menonton video ini sampai dengan selesai. Yang mau kita bahas di dalam video ini adalah bagaimana kita coba belajar untuk mensyukuri atau melihat sudut pandang yang lain yang positif dari satu masalah. Pada saat kita semua diberikan masalah, sebetulnya apa yang sedang kita alami? Atau pernahkah kita berpikir kenapa masalah tersebut ada di dalam kehidupan kita? Kehidupan artinya adalah satu perjalanan atau satu cerita yang panjang selama kita masih hidup. Dinamakan perjalanan sebab kita dituntut untuk menjalaninya. Kita tidak dituntut untuk merencanakannya atau memikirkannya atau memikul beban-beban di dalam perjalanan itu. Hanya dituntut untuk menjalaninya saja. Seperti konseptual daripada kehidupan, maka tugas kita hanyalah untuk menjalaninya. Saya pun termasuk orang yang banyak sekali masalah dalam kehidupan saya, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah keluarga, pekerjaan, ataupun mungkin percintaan di masa-masa yang lampau. Semua orang memiliki masalahnya berbeda-beda. Kata ketidakadilan harusnya tidak ada di dalam benak kita. Jika kata ketidakadilan itu ada di dalam benak kita, maka sebaiknya coba cari sudut pandang yang lebih baik atau berdiri mundur yang lebih jauh agar Anda bisa melihat satu masalah itu atau satu kata ketidakadilan itu dari sudut pandang yang lebih luas. Coba telaah lagi masalah-masalah yang Anda hadapi saat ini. Anda tanyakan ke dalam diri Anda, apa yang sebetulnya sedang Tuhan berikan kepada saya? Bahwa sebetulnya apapun yang terjadi sekarang tidak terjadi dengan begitu saja. Yang terjadi sekarang pasti memiliki sebab dan memiliki latar belakang atas dasar adalah yang terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Tugas kita adalah bagaimana melihat yang terbaik itu. Saat ini bukanlah akhir daripada cerita kehidupan yang tadi. Hari ini adalah sebagian dari cerita kehidupan kita nanti. Artinya, yang hari ini terjadi bukanlah satu kesimpulan cerita yang mungkin nanti bisa akan kita rangkum sampai kita tidak hidup lagi. Saya tahu teman-teman memang banyak yang akan mencibir. Mungkin kehidupan gue sulit, gue yang tahu. Gue mungkin tidak bisa, lu mungkin cuma bisa bicara saja. Tapi bagaimana cara menjalaninya? Gue sekarang gak punya uang, gue sekarang butuh makan, gue tidak ada pekerjaan, ekonomi gue sulit. Atau yang mungkin ada lagi memiliki masalah, gue belum menikah, tidak ada pasangan atau lawan jenis yang mau sama gue. Atau ada lagi masalah yang lebih pelik lagi, pasangan suami istri yang sampai sekarang sudah menikah lama, kemudian dia mengeluh, saya belum punya anak, kenapa saya tidak dikasih anak, dan lain sebagainya. Banyak sekali masalah yang kemudian muncul dalam benak teman-teman semua dalam porsinya masing-masing, yang mungkin saya juga tidak akan bisa mengatasinya. Tetapi pesan saya hanyalah coba untuk mencari dari sudut pandang yang lain, cari sudut pandang yang positif. Walaupun awalnya mungkin untuk menghibur hati dan perasaan teman-teman saja, tapi percayalah, sebetulnya itu jauh lebih baik daripada teman-teman hanya mengeluhkan masalah yang terjadi sama teman-teman sekarang.
Saya berharap teman-teman yang mendengar video ini jauh lebih mempositifkan cara berpikirnya terhadap apapun yang menimpanya. Sekali lagi, hidup kita ini untuk kita jalani. Artinya berjalan adalah menggerakkan potensi-potensi yang ada di dalam tubuh kita untuk terus bergerak maju. Kita hanya dituntut untuk melangkah selangkah demi selangkah untuk bisa terus bergerak maju dan mencapai tujuan dari kehidupan kita selama masa waktu yang telah ditentukan untuk kita masing-masing di setiap individu. Jika teman-teman terlalu memikirkan atau merencanakan apa yang ada di depan sana, atau apa yang akan terjadi setelah 100 langkah ke depan, 1000 langkah ke depan, maka sebetulnya itu adalah bukan urusan kita sebagai manusia yang menjalankannya. Kita tidak pernah tahu jarak kita pada saat ini, 1 langkah lagi ke depan, 2 langkah lagi ke depan, 3 langkah lagi ke depan, atau mungkin masih ada ribuan langkah lagi ke depan. Kita tidak pernah akan tahu kita akan berhenti melangkah sampai di masa yang mana. Tapi yang bisa kita lakukan adalah terus melangkah dengan potensi yang terbaik di dalam diri kita. Membantu sesama menjalaninya dengan satu kesenangan dan satu kebahagiaan adalah jauh lebih baik daripada kita terus mengeluh terhadap masalah yang kita alami. 1 detik ke depan bukan milik kita. Milik kita adalah cerita yang sudah kita buat di kehidupan kita sebelumnya sampai dengan detik ini. Saya berharap semoga teman-teman yang mendengarkan ini dapat mengerti apa yang saya maksud. Saya banyak sekali kekurangan, saya hanya mengungkapkan keresahan dan perasaan apa yang sedang saya alami saat ini, yang saya bisa bagi kepada teman-teman semua. Semoga bisa menjadi satu masukan yang positif buat teman-teman semua, dan kita bisa sama-sama menjadi manusia-manusia yang berpikir lebih positif terhadap hal-hal yang negatif.